Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fatmawati dengan NIM 207190013 dari Tadres IPA A. Saya di sini ingin membahas materi mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Pembahasan kali ini yang pertama yaitu peran tanah bagi kehidupan, yang kedua peran organisme tanah, yang ketiga proses pembentukan tanah, yang keempat komponen penyusun tanah, dan yang kelima upaya menjaga kelestarian tanah. Secara singkat pengertian tanah. Tanah dalam bahasa Yunani disebut pedon dan dalam bahasa Latin solum. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Peran tanah bagi kehidupan yang pertama yaitu sebagai tempat berbagai hewan dan mikroorganisme. Banyak hewan dan mikroorganisme yang hidup menggantungkan diri di media tanah. Contoh hewan yang hidup di tanah adalah cacing tanah, semut, dan rayap. Contoh mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Peran tanah bagi kehidupan selanjutnya yaitu sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan. Tumbuhan tidak bisa berpindah-pindah, sehingga tanah harus mampu menyediakan unsur hara dan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Peran tanah bagi kehidupan selanjutnya yaitu penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tanah merupakan tempat berbagai aktivitas seperti olahraga, bersepeda, sebagai tempat tinggal, dan menanam tumbuhan. Sebagai bahan produksi bangunan dengan dimanfaatkan sebagai bahan baku batu bata dan genteng. Sebagai penyimpan hasil-hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Peran tanah bagi kehidupan selanjutnya yaitu penyedia dan penyaringan air. Sumber air utama berada di dalam tanah, berupa mata air. Sumber air juga berada di permukaan tanah seperti danau, sungai, dan laut. Tanah juga mampu menyaring atau menetralkan beberapa bahan polutan akibat aktivitas manusia sehingga tidak membahayakan lingkungan. Peran organisme tanah yang pertama yaitu dekomposer. Dekomposer merupakan organisme tanah yang dapat melakukan dekomposisi atau penguraian bahan organik dan sisa makhluk hidup seperti dedaunan dan hewan mati serta melakukan batuan menjadi unsur anorganik. Organisme dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos yaitu pupuk dari bahan organik. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu pencegah penyakit tanah. Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tanah. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Sumber polutan utama tanah biasanya berasal dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar serta irigasi. Penguraian polutan di dalam tanah dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Racun dan polutan terkunci dalam tubuh bakteri sehingga polusi tidak bertambah parah. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Pengikatnya adalah suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Struktur dan kegemburan pada tanah saling berkaitan. Organisme tanah mampu membuat pori-pori yang dapat menggemburkan tanah serta memungkinkan terjadinya aerasi tanah. Tanah dengan aerasi dan jumlah air yang cukup akan sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tekstur tanah dapat ditentukan oleh ukuran butiran utama tanah atau kombinasi dari ukuran butiran yang paling melimpah. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga dapat menentukan tekstur tanah. Tekstur tanah dibedakan menjadi tiga, yaitu tanah liat,
tanah pasir, dan tanah lempung. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu bereaksi bahan kimia tanah. Bakteri Nitrobacter berperan dalam menguraikan materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Mikorizaa ialah jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan akan meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Proses pembentukan tanah. Tanah mulanya berasal dari batuan. Proses pertama yaitu pelapukan fisika, kimia, dan biologi dilanjutkan dengan pelunakan struktur oleh udara dan air. Selanjutnya proses tumbuhnya tumbuhan perintis misalnya lumut, dan yang terakhir proses penyuburan oleh mikroorganisme. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor yaitu iklim, organisme, relief atau topografi, bahan induk atau parent material, dan waktu. Lapisan-lapisan tanah. Horizon O merupakan lapisan organik yang sangat tipis ketebalannya dan terletak pada lapisan paling atas. Horizon A disebut juga dengan topsoil. Lapisan ini tersusun atas mineral dan bahan organik dari lapisan di atasnya. Horizon B disebut juga dengan subsoil. Lapisan ini mengandung tanah liat, deposit mineral, besi, aluminium oksida, dan kalsium karbonat, dan berasal dari lapisan di atasnya ketika air menetes dari lapisan di atasnya. Horizon C disebut dengan ergolit dan tersusun atas batuan yang lapuk. Horizon R, lapisan ini berupa batuan dasar atau bedrock. Komponen penyusun tanah. Komponen penyusun tanah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bahan mineral menempati 45%. Komponen ini terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahan organik yaitu 5%. Komponen ini berasal dari proses dekomposisi materi organik yang berasal dari proses hewan dan tumbuhan mati. Air menempati 25%. Dalam air terkandung bahan-bahan terlarut berupa kation, anion, ataupun molekul termasuk di dalamnya unsur-unsur hara. Udara menempati 25%. Kandungan udara di dalam tanah memungkinkan mikroorganisme tanah dapat hidup dan melakukan metabolisme. Komponen tanah. Yang pertama yaitu batuan. Batuan ialah bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Berdasarkan proses terjadinya batuan dikelompokkan menjadi 3, yaitu beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Komponen tanah selanjutnya yaitu udara. Walaupun tanah adalah benda yang tampak padat, tetapi sebenarnya pada tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah, di antaranya batuan yang terdapat di tanah, di antara butiran tanah dengan akar, maupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Komponen tanah selanjutnya yaitu humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus merupakan tanah yang subur yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Tanah humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Komponen tanah selanjutnya yaitu air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Air akan diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Komponen tanah selanjutnya yaitu mineral. Mineral di kerak bumi berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion positif seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Ion negatif seperti nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion tersebut ialah nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Komponen tanah selanjutnya yaitu komponen organik. Tanah adalah tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah.
Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Yang keempat yaitu pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Dan yang kelima yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Menurut Lin, hidup di bumi lebih seperti kata kerja, memperbaiki, menjaga, menciptakan kembali, dan memenangkannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.